Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Di sini saya Ki Blangkon akan berbagi cerita, yaitu perjalanan saya ataupun Ki Blangkon di waktu saya menuju di Laut Kidul maupun di Laut Parangtritis, yang untuk bersemayamnya maupun untuk pertemuannya Nyi Ratu Kidul, maupun dari zaman dulunya, zaman wali, maupun dari leluhur-leluhur kita, ya, leluhur kita semua ya. Di situ saya berjalan melalui bukit-bukit yang sangat luar biasa, sangat mengerikan banget di situ ya. Di situ sangat mengerikan, jalannya berteping-teping gini, jalan berteping-teping. Saya di waktu menuju ke Gua Langse. Di situ saya Ki Blangkon berjalan menelusuri tepi, naik bukit, turun bukit. Tujuan saya agar bisa mencapai ke bawah, yaitu di Gua Langse. Setelah melalui perjalanan yang sangat luar biasa, sangat ekstrim, saya berangkat di pagi hari sampai siang, sore. Di situ sangat luar biasa, jalannya sangat ekstrim sekali. Namanya di Gua Langse. Setelah saya turun dari tebing ya, saya tebing dari atas, saya turun melalui jalan yang sangat liku-liku, sangat berbahaya. Banyak sekali orang-orang yang menjadi korban terjatuh dari Gua Langse maupun terjatuh dari tebing, jatuh ke bawah di laut ataupun di Segoro Kidul. Setelah waktu berlalu, saya Ki Blangkon menuju ke bawah, menelusuri tepi pantai. Di situ alhamdulillah saya Ki Blangkon menelusuri pantai, turun ke bawah. Di situ ada sebuah gua, namanya Gua Langse. Setelah saya sampai ke Gua Langse, di situ saya bertemu dengan juru kunci Gua Langse. Saya bertanya di situ. Saya bilang, "Om, di sini tempatnya apa?" gitu ya. Tujuan saya di Gunung Langse atau di Gua Langse itu hanya untuk menguji nyali ataupun menguji diri saya sendiri. Konon katanya di situ tempatnya bersemayamnya si Ratu Kidul untuk pertemuan zaman dulu kala itu, untuk para wali di Bonegoro maupun perstaf-stafnya di situ semua. Nah, di situ saya turun dan di situ saya bertanya sama juru kunci. Alhamdulillah saya di sana 3 hari 3 malam. Alhamdulillahnya lagi saya masih berpuasa di situ. Di situ saya berpuasa dan malam harinya pun tiba. Saya masuk ke Gua Langse ya, masuk ke dalam sekitar 100 meter dari permukaan pintu. Dari pintu luar saya masuk ke dalam di sana. Sangat gelap banget di sana. Setelah itu ya, jam 12 malam saya masuk gua. Di sana saya sama teman saya berdua
Setelah saya masuk ke gua, saya di situ saya duduk untuk bersemedi. Bukanlah saya semata-mata mencari apa ataupun pesugihan, bukan. Tujuan saya di situ hanya untuk beruji nyali, untuk memberanikan diri saya. Setelah saya masuk ke gua, dalam gua Langse itu, tujuan saya ingin membuktikan ataupun menguji nyali, ingin ketemu Nyi Ratu Kidul. Setelah saya di situ untuk ritual satu malam, udah mulai jam 2, di situ mata sangat ngantuk ya. Setelah di situ saya ketemu, alhamdulillah saya ketemu dengan panglimanya, si Ratu Kidul. Tujuan saya di sana bukanlah mencari pesugihan maupun mencari yang lain, itu tidak ada untuk mencari apapun. Tujuan saya dari rumah hanya untuk menguji nyali diri saya sendiri, Ki Blangkon. Setelah waktu berlalu, di situ saya ditemuilah ada cahaya berwarna biru di hadapan saya, di depan saya, di depan mata saya sendiri. Saya pun ditanyanya, mau cari apa, mau minta apa. Saya bilang nggak minta apa-apa, cuman saya untuk menguji diri saya sendiri, keberanian saya sendiri, tidak mau mencari yang hal-hal seperti itu, pesugihan maupun untuk mencari uang yang seperti itu. Saya tidak ada, Ki Blangkon tidak ada seperti itu. Tujuan saya dari rumah untuk menguji nyali diri saya sendiri. Ditanya seperti itu dengan Panglima. Alhamdulillah, setelah ujian berlalu, saya jam 3 malam saya mau keluar dari gua Langse itu ya. Setelah saya keluar, datanglah ombak yang begitu besar, dahsyat, sangat dahsyat. Di situ saya berdoa, berselawat untuk memohon doa supaya saya diberikan keselamatan dalam saya untuk menguji nyali. Datanglah ombak yang sangat besar, disitulah saya percaya bahwa alam goib itu ada. Setelah waktu berlalu, saya duduk, saya berpikir, datanglah cahaya lagi yang menghampiri saya. Bukan saya takut ya, tapi saya hanya untuk memberanikan diri, karena saya menguji nyali untuk membuktikan bahwa Ratu Kidul itu ada, bukan hanya dongeng saja. Setelah kemudian hari paginya, saya bertemu dengan orang bertapa yang usianya bertapa 40 hari, 40 tahun lamanya. Saya bukan berbohong, saya kadang-kadang cerita. Di situ saya temuin orang tersebut yang beralamatkan dia dari daerah Pacitan. Dia udah nggak pakai baju, dia tidur di bawah gua, bongkahan batu yang sangat besar sekali.
Di situ saya bertanya, Ki, kenapa Ki di sini? Tujuan apa? Katanya, dia jawab, untuk mencari jati dirinya, bukan ingin menjadi orang sakti. Itu salah, itu bukan bukan ingin menjadi orang sakti, cuman dia akan mencari dirinya sendiri. Itu jawabnya orang tersebut yang bertapa di sana itu 40 tahun. Setelah itu tugas dia pun belum selesai, masih ada tugas satu lagi, katanya, untuk datang lagi di Laut Kidul yang sebelah utara. Setelah waktu berlalu, saya turun lagi, turun. Disitulah saya bertemu dengan penggawa Laut Kidul. Tadinya saya nggak percaya. Setelah saya datang sendiri untuk mendatangi Gunung Langse ataupun Pasaman Nyi Roro Kidul, Ratu Kidul. Di situ saya buktikan ternyata Ratu Kidul itu ada. Tepatnya di Laut Kidul, guanya di Laut Kidul namanya Gua Langse. Untuk teman-teman semua, dongengan saya ini bukan mengarang cerita, namun perjalanan saya yang sangat-sangat ekstrim dan luar biasa untuk ditempuh perjalanan kaki, tidak bisa menaik motor roda 2 maupun roda 4. Kita turun dari atas ke bawah. Di situ banyak orang yang minta pesugihan, banyak yang pesugihan. Cuman saya Ki Blangkon hanya untuk menguji nyali, memberanikan diri untuk tahu bahwa Ratu Kidul itu ada, dan juga Gunung Langse itu ada, tepatnya di Parangtritis, Jawa Tengah, Yogyakarta. Oke, selamat malam untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menyimak video kami Ki Blangkon. Semoga Anda semua diberikan kesehatan dan diberikan kemuliaan, rezeki yang halal, dan diberikan badan sehat, dan untuk mencari rezeki keluarga dan menghidupi anak dan istri. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.